Oke guys, selamat datang lagi di channel Catatan Akhir Sekolah. Nah, kali ini pasti kalian bingung nih, kok ini jadi ada dia, dia yang dulu pernah jadi narasumber. Nah, kebetulan sekarang aneh jadi salah satu kru dari tim CAS. Dan saat ini tim CAS minta doanya kepada teman-teman Catatan Akhir Sekolah buat Bang Daceu, karena saat ini dia belum bisa gabung dengan kita. Mudah-mudahan Bang Daceu cepat sembuh, karena saat ini dia lagi sakit. Mudah-mudahan teman-teman bantu doanya ya. Terima kasih. Oke, guys. Nah, kali ini sekarang gue ada di salah satu tempat kopi, langka kopi di daerah mana ini ya? Daerah Panduraya. Ini tempatnya keren banget, enak banget. Nah, di sini gue lagi nunggu salah satu narasumber, dan narasumber yang sekarang gue yakin teman-teman heran dan bingung. Ini kok narasumbernya beda dari yang lain? Iya, pasti beda dong kalau yang gue yang bawa. Oke. Assalamualaikum. Bukan ini. Oh, bukan gua. Bukan. Anjir, ini bukan ini. Ini di luar ekspektasi gua ini, guys. Gila, bukan ini, guys. Mana orangnya tadi? Nah, ini lebih jelek. Enggak. Buset, udah keren gua ganteng. Anjir, langsung balik. Cewek ini cewek. Cewek. Buset, anjing. Enggak. Cut, ganti. Waalaikumsalam. Hari ini telat Bang, weh. Salam corona. Iya. Oke. Boleh duduk, silakan, Mbak. Di mana, Biasa habis kumpul dulu. Oke, sosialita. Ini biasa, anak-anak cewek itu biasa sosialita. Nah, guys, bingung kan siapa yang sebelah gua? Ya, sebelah gua ini adalah Arab. Nah, Arab ini adalah salah satu cewek satu-satunya juga yang ada di sekolah STM. Nah, kita gali informasi tentang kegiatan cewek nih di STM apa aja sih ya. Oke. Boleh perkenalan, namanya siapa? Kenalin, nama gue Eleanor Sufalatas. Gue dikenalnya Arab Raskal. Arab Raskal, boleh. Lihat dari hidungnya nih udah kayak dulu di sana dah ya kan. Nah, itu namanya Arab. Nah, Mbak Arab, gue manggilnya Mbak, Kakak, Teteh atau Nenek nih. Sayang sih. Nah, Mbak Arab, Oi. gue mau nanya nih, kenapa sih lu pilih sekolah di STM? Lu Raskal kan tadi lu bilang Raskal. Iya, Kenapa Raskal. pilih Raskal gitu kan? Kenapa STM? Biasanya anak-anak cewek itu kan sukanya hobinya atau masuk ke ranah SMA gitu kan, atau SEMEA gitu kan. Kok ini lu beda sendiri, anti mainstream nih gitu kan? Lu masuk ke STM. Kalau gue emang dari dulu sukanya langsung praktik sih, gak suka teori-teorian. Nah, lu sukanya praktek ya? Iya, langsung. Nih, seneng gue suka Langsung praktek, gimana guys. gitu. Gak langsung sih. Oh, gokil gak suka? Gua mah asli nyut-nyutan ini mah, anjir. Mana Kan langsung kan daripada kayak ngapalin dulu. Oke. Nah, udah gitu kenapa Raskal? Dan lu ngambil jurusan apa di Raskal? Kalau gue ambil Raskal karena emang deket dari rumah. Gue di Raskal jurusan teknik gambar bangunan. Bangunan, guys. BC. Berarti lu kuli dong. Woi, nggak gitu dong. Oh, nggak gitu ya. Nggak gitu. Oke, mindsetnya jangan kuli ya. Toket, Oke, toket. Berarti salah satu desainer ya. Alma nggak ada bakat gue. Hah? Oke, bakat. Nggak ada Oke. bakat. Oke, Mbak Arab. Nah, berarti kan jurusan teknik gambar lah ya. Iya. Berarti hobi ngegambar dong kalau kayak gitu ya kan. Gambar-gambar apa? Perumahan, apartemen atau apa biasanya? Dena kayak. Oh, lebih pemetaan arsitektur. kali ya? Iya, lebih Oke. ke rumah, interior gitu-gitu. Nah, setelah lu pelajari ilmu itu, lu senang, suka? Ya, suka di sekolah aja. Selebihnya mah ya biasa lah ya. Oh, sukanya di sekolah aja, guys. Udah di luar mah kumahangke itu ya. Oke, guys. Nyimpang dong. Benar. Nih, asli gue kaku kalau dekat awalnya tuh kunaon wah ieu mah anjir, lieur. Nah, udah gitu kan pasti tahu dong dunia STM itu seperti apa. Ya yang sudah kita tahu lah image anak-anak STM khususnya di Bogor gitu kan ya. Banyak sekali lebih ke anarkis lah ya gitu kan anak-anak STM tuh. Lu sebagai cewek yang sekolah di STM, bagaimana sih menyikapi teman-teman atau sekitaran lu gitu buat anak-anak kok ini kayaknya nakal-nakal banget sih gitu kan. Sedangkan biasa kan cewek kan ilfil tuh sama cowok-cowok nakal gitu kan. Kalau pandangan lu gimana sih? Kalau gue sih nggak ada ilfil ya. Nakal kan ada sebabnya. Ada dari kemauan dia atau entah dari dulu emang dia udah hobinya kayak gitu. Kan jalannya beda-beda ya bang ya. Ada karena mungkin karena tataran kakak kelasnya dulu atau mungkin kayak
macam-macam sebab dia broken home atau apa. Kayak contohnya kayak gue aja gitu. Mungkin karena stres di rumah jadi luapinnya pas di luar, entah di sekolah atau nongkrong kayak gitu. Nah guys, ternyata memang nggak semuanya orang-orang nakal itu negatif lah ya. Bener. Berarti ternyata ada faktor-faktor lain gitu kan. Nah salah satu faktornya kita juga nggak bisa asal ngejudge tuh orang karena sebelum kita kenal tuh orang atau sebelum kita deket sama tuh orang, lu boleh nilai dia tapi lu nggak tahu masa lalunya dia men, dan lu nggak tahu apa problemnya dia di rumah gimana. Oke guys, jangan asal ngejudge aja lo bisanya. Gile lo. galak gak tuh? STM banget kan anjir. Nah benar juga tuh Mbak Rap, kita sebagai ya manusia biasa lah, kita nggak bisa ngejudge dari covernya aja ya gitu kan, belum tentu. Lu ngejudge orang lu bener gak men? Iya. Lu udah 100% perfect. Nah ya benar. Belum tentu kita ngejudge dari covernya tuh background dia wah beragajul lah ya kan. Tahu-tahu mungkin di hatinya lebih lembut dari kita gitu kan. Dan setelah kita telusuri ternyata benar banyak ya anak-anak STM juga yang berkata hatinya mah baik gitu ya. Bener mulia lah kadang-kadang. Bahkan solidaritas anak-anak sekolah STM ataupun SMA juga kan sebenarnya keren lah ya gitu bisa kan. Bisa dibilang solidaritasnya lebih dari apapun. Kekeluargaannya dapet, pokoknya solid banget, the best banget STM tuh. Sumpah gue suka banget. Keren guys. Gila. Jadi harus masuk STM ya? Harus, wajib banget. Jangan bucinan aja lah. Gila lo. Gitu. Gue gak bisa main bucin, ajarin dong. Ini keren, gokil. Gue senang yang narasumbernya ya lepas ya kan. Nah, Barap, berarti lu dulu zaman STM tapi sebenarnya di STM itu juga ada ceweknya berarti? Ada beberapa. Ada, tapi gabung sama ceweknya, Arab. Gue gimana ya? Bukannya gak mau berteman atau gimana. Emang gue jarang temen cewek. Gue emang dari dulu hobinya nongkrong bareng cowok. Gak tau lebih lepas aja ya sama cowok. Karena menurut gue nongkrong bareng cowok tuh enak. Ya gue bodo amat ya pandangan orang mau mandang gue apa gimana, selama dia nggak kenal gue, why not? Iya. Benar tuh guys. Jadi kita juga nggak selamanya ya mandang cewek yang nongkrong sama cowok itu negatif ya. Arab selama ini masih fine aja nongkrong sama cowok ya. Gue bodo gitu amat kan. sama orang tuh ngomong apa. Gue dulu ada orang itu bener deh ngurusin gue banget, ngurusin orang sekitarnya banget. Tapi ternyata apa? Nihil. Ada loh guys, ada orang dulu ngejudge gua mulu, ngebully gua mulu. Pas udah keluar apa? Ngechat gua, nge-DM. Tolong dong promosiin ini. Ya jangan ditiru. Gak malu lu, otak lu di mana anjing, gile lu. Dulu aja lu, sekarang Oke, berarti secara garis besar gue ngegambar bahwa sekarang saat ini suka ngisi endorsean juga ya berarti ya, atau modeling atau gimana? Gue sih freelance ya. Kadang ada undangan buat kayak jadi narasumber atau mungkin kayak endorsean. Endorsean juga. Kadang syuting juga, alhamdulillah. Nah untuk akun IG-nya boleh lah disebutin, barangkali teman-teman ada yang kepo nih. Boleh. Kan? IG gue @RAB_skuy, Rapskuy sama @Arapraskal. Nah Arab Raskal nama Arab Skuy. Itu gila, skuy banget lah pokoknya mah. Itu Rapskuy itu channel YouTube gue sama IG gue. Oh ada YouTube juga. Ada. Oh keren gak tuh anjir, sebelah gue model guys. Gue mah anjir orang apa anjir. Tuh anjir. Jomblo ya? Jangan sebutin. Mungkin setelah ini gitu kan banyak. Amin. Banyak yang nge-DM Mbak Arab, aku dong ngantri gitu kan di DM-annya kan, nggak tahu guys. Balik lagi ke catatan akhir sekolah, berarti kita ngebahas tentang sekolah. Oke. Nah kembali di Raskal. Nah menurut gua kan Raskal itu adalah sekolah negeri ya. Nah biasanya kan sekolah negeri itu kan ketat kan, gitu kan. Tapi dengan keketatannya itu, menurut Arab bisa nggak sih ngerubah anak-anak yang nakal? Sebenarnya itu balik lagi ke diri kita masing-masing sih. Kalau misalkan kita mau attitude kita baik, ya kita bergaulnya dengan orang-orang baik. Bukan berarti yang nakal itu attitude-nya nggak baik ya. Kita kan nggak tahu kedepannya gimana tuh orang kan. Jadi itu balik ke diri lu masing-masing sih. Mau seketat apapun sekolah lu, kalau lu nya brandal atau lu nya anarkis ya tetap aja ya jadi anak-anak yang nakal gitu kan. Benar banget. Itu kembali ke individual masing-masing ya. Mungkin guru bisa mengarahkan yang terbaik buat sekolah-sekolah murid-muridnya gitu kan. Gak tapi ada kembali guru yang ngajarin kita bandel. Iya, nggak akan ada. Semua muridnya sukses. Nah, pengen semua muridnya sukses. Kembali ke individualnya masing-masing ya. Mudah-mudahan
dengan adanya channel ini, teman-teman di luar sana juga yang masih pelajar mengerti gitu kan, sudut pandang guru seperti apa dan kita sebagai pelajar seperti apa gitu kan. Kita juga nggak bisa ngejudge kayak guru freak atau apapun. Itu guru juga tuntutan dari atasan. Guru tuh kita semua manusia. Ya gak sih? Benar. Nah, kembali lagi ke Mbak Arap. Mbak Arap, sering gak sih ikut nongkrong sama anak-anak laki-laki gitu kan? Sering gak sih? Sering. Kira-kira nongkrongnya di mana biasanya? Gue biasanya di Ibu BW. Di warung? Iya. Warung Ibu BW, iya. Oh, warung Ibu BW tenar banget tuh biasanya tuh warung Ibu BW tuh. Kayaknya BW ramein dong, ramein. Ramein. Iya, jangan ngebucin aja. Ya buat adik-adik kelasnya ya, mungkin yang belum tahu warung Ibu BW ya kan, bolehlah nengok-nengok ke warung Ibu BW tuh ya di bawah tuh. Nah, biasanya BW Raskal nongkrong di situ ya, di warung itu. Rame banget. Biasanya ibunya juga humble banget ya, kayak yang kita tahu tuh humble banget. Dia tuh selalu kayak setiap yang datang ke situ kayak langsung dianggap anak. Dia nggak pernah lupa sama setiap anak, nggak pernah lupa. Ternyata sensasi hidup di anak STM atau sekolah itu tergantung kitanya ya. Iya benar. Kalau kita menyikapinya dengan seru, ternyata seru juga kan. Kita bisa punya keluarga baru. Contohnya kayak Ibu Warung kan, yang tadinya kita bukan siapa-siapa, ketika kita bertemu, sekarang jadi kayak anak, dianggap gitu kan. Jadi care banget, aware banget sama kita kan. Kita jadi bisa sama-sama tahu cerita dulunya dia gimana. Kita jadi bisa tukar-tukar story. Nah, keren banget. Nah, biasanya kan anak-anak STM itu kan identik dengan namanya ributan atau tawuran. Iya. Nih, Mbak Arap. Mbak Arap sendiri pernah nggak sih ngalamin ikut bareng cowok yang lagi tawuran gitu, yang lagi pengen tawuran mungkin, atau yang lagi misalkan di dalam angkot satu angkot sama anak-anak nakal gitu, terus udah gitu dibantai atau apalah gitu. Untuk Story tentang di jalanan lah intinya. Itu gue belum pernah sih. Belum pernah ya? Baru pernah lihat sekali di Pomat doang. Oh, di Pomat waktu itu ya pas rame-rame. Biasalah tiap hari Jumat guys. Biasanya tuh apa namanya, schedule anak STM tuh di hari Jumat tuh ya, schedule seru tuh. Kudu banget ribut. Kudu tah guys. Kudu. Kalau mah geus kawajiban di poe Jumatnya bahaya, pokoknya krusial tah. Sama waktu pas di Kopem pas gue masih sama mantan gue dulu. Oke, something nih, something. Semoga mantan gue gak usah lihat ya. Gak usah lihat, gue gak butuh. Wah, ini tanda tanya banget sama netizen nih nanti nih. Mantannya siapa ya gitu kan. Di Kopem. Ntar di komen banyak nih. Oh, ini namanya ini sini. Siap-siap lu dibully gitu. Oke, lanjut. Pernah di Kopem terus? Iya, di Kopem pas banget hari Jumat. Gue bukan hampir sih. Emang udah disusul sama sekolah sebelah. Dia datang 6 man. 6 orang? Iya, 6 man. Okay. Dia udah nyamperin gue udah maju men, gue ditarik tuh sama mantan gue, gue apa-apaan lu lagi sendiri gitu kan ya, lu lagi nggak megang apa-apaan gitu kan ya, mengapa sih udah gue gitu, mengapa sih berarti itu dia udah nantangin gue, udah gue gituin kan ya, si Black Cake emang tetap nahan gue gitu kan, gue tetap majuin, gak lama si anak sekolah sebelah itu sama teman gue disuruh pergi lah ya. Pergi dulu ya. Udah disusul sama adik kelas gue juga, susulin kayak, pergi deh lu cewek, ngapain sih gitu-gituan gitu kan ya. Gak lihat lawan lu lagi sendiri digituin. Sebenarnya gue nggak takut sih. Cuman mungkin karena teman-teman gue panik, gue lagi kondisi sendirian. Jadi inilah dihindari lah ya lebih. Dia udah kayak mengeluarin senjata gitu lah. Oh gitu ya. Itu lawan lu tuh cowok? Cewek. Oh cewek. Nih guys, gue tadi mikirnya dia cowok ngelawannya, gokil nggak lu? Ternyata cewek. Gile. Ternyata cewek guys, cewek juga. Oke. Berarti pas saat itu tapi tidak terjadi tuh bentrokan, tidak terjadi kan? Karena udah ada warga juga sih yang nyamperin pas. Udah rame berarti ya. Oh iya. Nah fungsinya warga di jalan teh pentingnya kayak gini nih. Oh satu lagi, satgas. Gue dikejar satgas sampai gang, gile. Dikejar satgas sampai gang. Sampai gang tuh tikusruk gue. Tikusruk teh apa bahasa Indonesianya nih dia nggak tahu anjir. Nyungsep anjir. Nyungsep. Oke, keren banget. Nah, berarti gue nyikapin Mbak Arap berarti punya mantan dong di sekolah nih. Kan gue mau ulik sedikit nih tentang percintaan. Gue seneng nih kalau misalnya soal percintaan, hatinya damai. Oke, masalah percintaan Mbak Arap. Di kelas berapa Mbak Arap pacaran? Pas baru masuk Raskal gue sempet deket sama abang kelas gue.
Abang kelas di Raskal apa di BW nih? Raskal. Oh, di Raskal. Iya. Soalnya BW sama Raskal tetanggaan kalau nggak salah deh. Tangan banget. Tangan banget. Iya banget. Mereka kantin bewek semua tuh. Oke. Itu gue deket dia ngemos gue terus kayak malamnya ngejapri kayak Kayak introduction lah. Oke. Terus gak lama gue pegat Putus. gara-gara pelakor lah biasa. Oh, ya, orang ketiga. Iya. Oke. Iya. Drama Korea guys. Orang ketiga ini gokil. Terus abis putus sama anak pramuka itu, gue deket lagi sama anak BW. ada anak BW-nya berarti ya. Ada. Kecantol dia sama anak swasta. Anjir. Gue ketemu di Kopem pas lagi mau disakarin, pas lagi mau apa Natar ya? Oh, Natar. di kelas. Oke. Ampun bang. Dulu ini udah dulu banget Oh, guys. dulu banget. Dulu banget. Sorry, Oke. sorry bukan bang jago gue. Emang jago gue. Si itu nggak lama dia kayak minta tukeran IG. Besoknya ngajak ketemu. Oke. Terus jalan. Jalan. Oke. Gue yang bayarin gitu. Gile gak tuh bertahun-tahun gue. Lu yang nafkahin berarti. Di rumah gue. Ini gokil, loyalitas lu berarti sama anak STM lu luar biasa banget ya anjir. Sampai lu ngebayarin anak-anak STM gitu ya. Apa cowok lu gitu kan. Tapi dulu berarti kan cowok lu gue mau nanya nih, hobi ribut juga? Hobi tawuran juga enggak? Dia basis emang di Kopem. Oh, basis Kopem tapi dia hobi ribut juga berarti ya? Iya. Hobi ribut juga. Nah, dulu gue sempet disamperin sama dia pas lagi ngumpul bareng teman-teman gue anak ibu. Gue lagi di mami kan, disusul gitu kan ya. Ya, terus? Dia ngiranya gue mabok kali ya, disusul. Dia marah-marah ke teman-teman gue. Lu ngapain lu ngajarin cewek gue minum gitu-gitu kan ya. Kalau boro-boro gue minum anjing. Terus akhirnya dimarah-marahin tuh ya? Iya. Oke. Ini jangan dulu pacaran deh, Stem. Nikmatin dulu aja masa muda lu. Jangan bucin-bucin dulu. Lu sakit hati gila lu, sakit hati tau gak lu. Keluar otak iya, batin iya, duit iya anjing. Kesel gue. Anjir, duit sampai ke habis-habis juga ya. Udah mau pikiran hati anjir sampai ke duit. Gue sama sekali gak ngungkit berapa pengeluaran gue. Yang penting itu udah masa lalu ya. Namanya masih sekolah kan kita juga. Gak selamanya megang duit, jadi gue wajarin. Iya benar-benar. Lagi buat temen. Nah, kalau untuk ibarat kata cowoknya sendiri nih, misalkan Mbak Arab ngelihat dia ribut atau ngedenger dia sedang ribut gitu, sebenarnya ilfil nggak sih? Kalau misalkan punya cowok hobinya ribut gitu, ilfil nggak sih? Dari gue sendiri sih nggak ilfil ya, nggak ilfil karena wajar. Dia kayak gitu karena ngehargain temennya. Dia kan juga nggak mau dibilang bucin mulu kan. Nah, statement cowok nih, biasanya anak-anak STM nih punya statement gini kalau misalkan ke cewek-cewek STM ya. Biasanya cewek itu suka sama cowok yang hobinya ribut, numpang populer. Itu bener nggak menurut lu? Ganteng lo. Emang nggak lu pikir lu ribut mulu? Lu ribut mulu, emang bisa lu ngasih makan? Nongkrong aja mesti dibayarin. Gaya lah. Berarti statement itu salah atau? Populer tuh gak bisa men ngasih kayak cinta sebenarnya ya, gak bisa. Untuk tolak ukur lu sendiri gitu untuk jatuh cinta tuh seperti apa? Kan oke lah, berarti populer itu bukan selera gua gitu kan, bukan statement cowok itu. Gua dari dulu gak pernah mandang mau populer mau enggak. Sama sekali gak ada gunanya. Ya gak ada gunanya berarti ya. Gua bodo amat mau lu sebandel apa juga, gua gak nanya men. Sebandel-bandelnya lu gak tahu yang lagi lu hadepin tuh sebandel apa dulunya. Iya betul. Garis bawain tuh. Namanya. Jangan gagal. Iya namanya orang apa ya hobi ribut, pasti ketemu lagi sama yang hobi ribut gitu kan. Dan belum tentu yang kita nih merasa diri kita hebat, ya kan, di luar ternyata ada orang yang lebih hebat gitu kan. Berarti di atas langit masih ada langit. Gokil, di atas langit masih ada langit guys gitu. Berarti statement yang selama ini anak STM laki-laki nih biasanya, kalau cewek itu sukanya sama cowok-cowok yang populer gitu kan. Berarti salah ya. Salah. Tergantung juga sih menurut gue ya. Kalau mukanya ganteng ya oke lah gitu kan. Kalau mukanya ganteng ngejual gitu buat ibarat kata nongkrong di luar ya oke lah gitu kan. Tapi kalau misalkan mukanya jelek pas-pasan, I don't thinking about that. I just want to have someone will love me too much. Tuh guys, engke mah translate-na dihandap. Aing mah tanya artina naon eta. Pokoknya mah engke aya translate. Gue sama sekali enggak mandang mau tuh cowok ganteng, mau populer, yang penting dia bisa sayang sama gue, kita bisa misi satu sama lain. Mau tawuran bareng hayu, mau mabar hayu, gua mah. Gitu ya. Tergantung gue dibawanya kemana gitu ya. Iya, nemenin dari nol ya, di atasnya bukan nama gue nge. Gokil. Nah,
Gue senang banget sebenarnya ini mau ngebahas cinta gitu kan. Cuman kita karena di ranahnya juga catatan akhir kan berarti kan semuanya global lah ya, global. Iya, Kita bener. ngarah ke cinta juga, ngarah ke jalanan juga, ngarah ke brothernya juga. Nah, ada nggak sih temen solid Arab dari kelas 1 sampai kelas 3 gitu kan? Nah, mungkin bahkan sampai saat ini ketika Arab sudah lulus gitu kan masih berhubungan silaturahmi sama beliau. Banyak Banyak. banget. Tapi yang salah satunya gitu yang menemani dari nol sampai berkata kenal keluarga Arab sampai deket sama keluarga Arab gitu. Cewek apa cowok brother itu? Gue bilang banyak cowok. Oh cowok guys. Pokoknya bertemanlah sama dia. Soalnya dia bertemannya sama cowok semua Mau guys. tahu yang paling baik siapa? Di sebelah gue. Ya. Hati gua deg-degan guys. Sebelah gue. Tapi hampura ya mah pamajikan sakali deui mah Dia lain selalu lain ada orang. buat gue. Dia tim support gue banget dari dulu. Udah blokir WA, besoknya ngechat lagi. Enggak, Hampura apa majikan nih, mah? Jadi Hampura. buat ngumpul-ngumpul aja. Kita selalu ngutamain keluarga. Oke. Gak ada menyimpang kok. Iya betul. Ya ini kita kan sebatas ya kekerabatan lah ya, Teamwork, iya. kekerabatan. Kita kan bisa saling tukar pemikiran. Entah itu referensi-referensi lain kan. Justru itu gunanya silaturahmi gitu kan. Nggak semuanya silaturahmi itu negatif ya kan. Ada hal-hal positif tergantung kita membawanya gitu kan. Ke jalur mana sih kita pengen bawa kekerabatan kita kayak gitu guys. Oke, kembali lagi nih ya ke masalah sekolah, masa-masa sekolah. Nah, Arab tuh kan berarti sampai lulus dong di Raskal kan. Apa namanya? Mbak Arab sendiri tuh sebenarnya fun gak sih sekolah di STM? Fine-fine aja sih gue. Udah Fine. PW karena emang enak aja gitu. Jadi santuy lah ya sekolahannya gitu kan. Selain ibarat kata gue nuntut ilmu, tapi di situ ada kegiatan-kegiatan yang ibarat kata Di mungkin STM bikin gue nyaman. belajar apa ya? Karakternya tuh benar-benar beda banget. Oke. Benar-benar kita bisa tahu mana teman, mana lawan di STM dong. Hmm. Itu 100% lu bakal ngerasain di STM. Oke. Mulai dari yang temenin lu pas ada butuhnya doang, mulai dari kayak bener-bener lu jatuh sakit dia ada, semuanya lu bisa rasain di STM. Udah lu sekolah STM aja. Gokil ya. Iya sih memang gue akuin solidaritas anak-anak sekolah STM itu keren banget lah ya. Karena ya biasanya tuh kalau misalkan yang gue tahu gitu kan sejarah dulu ya, STM tuh kalau misalkan ada yang kena salah satu temennya gitu pasti langsung kolektifan tuh ya, aktif tuh ya. Itu pasti. Udah gitu dikasih ke yang si korbannya ya kan. Cuman menurut Arab sendiri gitu kan, hal itu bagus gak? Baik gak menurut Arab? Menurut gue bagus sih. Balik lagi ya ke yang tadi gue bilang, gak selamanya orang tuh megang uang atau dia tuh apa ya, orang kaya lah ya, Iya. orang ini lah ya, berpenghasilan lebih lah orang tuanya gitu ya. Masalah gitu. Oke, Mbak Arab. Nah, menurut Mbak Arab itu sebenarnya setuju nggak sih masalah kolektifan itu? ya setuju aja. Kenapa enggak gitu? Kita bisa loyal di warung atau pas lagi nongkrong, tapi kenapa kita nggak bisa nolongin keluarga kita yang lagi susah? Oke. Berarti dalam arti kalau misalkan keluarga itu anak-anak sekolah dulu, teman-teman Arab di sekolah dulu itu berarti keluarga loh, udah dianggap keluarga lah ya, udah dianggap keluarga. Berarti itu yang disebut namanya solidaritas mungkin ya, itu yang disebut namanya solidaritas. Nah, Mbak Arab, kalau misalkan Mbak Arab sendiri gitu kan, apa namanya? Menurut Mbak Arab, anak-anak STM yang nakal-nakal itu kan kadang nih ada nih beberapa ibarat kata orang di luar sana berpikir, ih anak-anak yang tawuran itu biasanya masa depannya suram gitu kan, masa depannya pasti kurang baik gitu kan. Peramal hidup lo. Peramal hidup lo katanya kan. Berarti menurut Mbak Arab nggak setuju dong kayak gitu ya kan? Nggak setuju sekali. karena ya belum tentu juga kan ya, karena Nggak selamanya Masa lulusan depan. STM buruk. nah oke, nggak selamanya lulusan anak STM juga buruk. Terkadang banyak juga yang sukses dari lulusan anak STM ya. Nah ngomong-ngomong masalah kayak gitu, kerjaan Mbak Arab sekarang sih apa sih? Kegiatan Mbak Arab sekarang apa? Selain endorse tadi ya, model segala macam, kegiatan apa? HRD guys, anak STM yang bacotnya kayak gini, HRD guys, lo bayangin. Makanya jangan lihat dari covernya, ya kan? Nggak selamanya orang yang covernya
tapi dia jelek enggak. Nih HRD guys, oke. Nah biasanya kan kalau HRD itu kan menangani orang banyak dong. Berarti kan karakter orang tuh pasti berbeda-beda ya kan. Seneng nggak? Nyaman nggak jadi HRD? Dengan background Mbak Arab dulunya kan tau lah hobinya nongkrong kayak gini gitu. Gue fine-fine aja sih, karena emang udah terbiasa kan. Dulu kan pas sekolah juga kan kita ngadepin berbagai macam karakter, jadi gue udah terbiasa. Oke, udah terbiasa lah dengan hal kayak gitu lah ya. Dan menurut Mbak Arab juga ya santuy-santuy aja ya kan. Gue juga dulu waktu STM sering ketemu main kayak gitu kan, karakter yang berbeda, ya, orang-orang yang berbeda. Oke. Nah Mbak Arab kan sekarang banyak banget nih di Bogor ya khususnya, kita di Bogor ini banyak yang jadi anak-anak gangster gitu kan, yang ibarat kata tawuran malam kayak gitu kan, dan ya sampai menimbulkan korban jiwa lah ya menurut gue gitu. Nah itu yang gue bingungin sampai sekarang, itu tuh gunanya buat apa sih? Itu gunanya buat apa? Nyenengin lu, bikin lu kaya, lu ngelukain orang, ngebunuh orang buat apa? Lu juga di rumah punya keluarga kan, lu mau keluarga lu digituin? Mau? Nah. Karma tuh nyata loh. Nah betul tuh guys, sebenarnya kita nggak boleh ya. Gak ada gunanya anjir. Lu bunuh orang dapat duit lu dari mana? Sebenarnya gangster dengan geng motor itu berbeda ya, Mbak Arab ya. Kalau geng motor itu sebenarnya lebih ke hobinya touring kayak gitu ya. Kalau misalkan NR, night ride, Sunmori. Iya, setahu gue kayak gitu guys. Jadi menurut gue ya gangster tuh lebih ke kriminal ya, lebih ke kriminal. But mama I'm in love in the criminal. Padahal gue nggak tahu guys lagunya apaan, ngikut aja joget aing mah bukan nama gitu. Oke. Berarti Mbak Arab nggak setuju lah, nggak sepaham lah ya sama yang ibarat kata gangster kayak gitu. 100%. Gue sama sekali nggak nyudutin gangster, pokoknya gue cuman menggarisbawahi nggak ada gunanya. Nah Mbak Arab, padahal kan Mbak Arab sendiri tahu gitu kan dunia ribut-ribut kayak gimana, negatifnya seperti apa dan positifnya seperti apa. Nah dengan statement tadi Mbak Arab bahwasannya Mbak Arab nggak setuju dengan gangster, berarti kan ada alasan nih. Kenapa sih alasannya ibarat kata Mbak Arab nggak setuju? Padahal Mbak Arab juga dulu nongkrong sama anak-anak yang hobinya tawuran gitu kan. Nah sekarang Mbak Arab nggak setuju sama yang namanya gangster. Kenapa gitu kan? Pasti ada sebabnya gitu kan. Kenapa menurut Mbak Arab? Sisi tiap hari di berita memakan korban jiwa lagi. Gile loh. Oke, berarti sebenarnya ya tawuran juga mungkin ada tingkat resikonya masing-masing kali ya. Iya. Ya kalau yang sekarang lebih ke ya ekstrim banget ya. Gue bingung sama gangster, maksudnya lu nggak malu dipandang kayak jadi pembunuh? Hah? Lu nanti ditanya sama anak lu, papa dulunya ngapain aja? Gue ngebunuh orang nak. Mau lu kayak gitu? Anak lu nanti kayak gitu mau lu? Guys, aing jadi sieun sih. Bentar lagi gue punya anak guys. Nah gue kalau ditanya gitu selesai juga gue mah. Bener juga, bener banget itu Mbak Arab. Nah cocok nih sebenarnya ibarat kata nggak sepaham dengan namanya aksi tawuran atau ribut-ribut ya, lebih ke kriminal lah ya, karena kan suatu saat nanti kita juga kan jadi orang tua yang dimana orang tua itu juga kan bakalan kekhawatiran dengan anaknya gitu kan. Nah kalau misalkan nanti sampai ke kemudian hari ternyata ini tuh gangster ini malah jadi habit atau jadi budaya baru gitu kan, ini malah susah ya kan. Nah lebih baik buat teman-teman yang ibarat kata masih berkecimpung di dunia tawuran gitu ya, lebih baik sih stop lah ya kayak gitu ya. Sebenarnya nggak ada gunanya ya, malah merugikan lah ya. Udah bukan masanya guys. Nah udah bukan masanya juga guys. Benar-benar kita tuh mikir ke depan aja lah. Kita pasti akan ada saatnya nikah, kita punya keluarga. Kan nggak mungkin kan kalau misalkan tawuran mulu ngasilin duit kagak, ya kan malu men, sumpah malu. Bener banget tuh guys, kita tuh punya masa depan. Gue pernah selama sekolah gue cuman megang duit kayak goceng ceban gitu kan ya. Itu benar-benar gak enak sama sekali, bergantung ke orang tua mulu itu gak enak banget. Iya, apalagi udah kita ya sorry misalkan ibarat kata kita udah dibatasin uang jajan sekian gitu kan, terus kita bertingkah aneh yang akhirnya merugikan orang tua gitu kan, sampai orang tua mengeluarkan duit puluhan juta gitu kan, bahkan ya kita dengar bisa sampai ratusan juta juga kan kalau misalkan biaya operasi atau segala macam kan ya gitu. Apalagi yang lebih bahaya lagi sampai menghilangkan nyawa, itu yang lebih bahaya ya. Kasihan banget orang tua udah dari kecil ngerawat kita gitu. Jujur kan. Gue sedih banget. Temen gue sendiri sampai dibacok sama sekolah lain, di videoin, dimasukin ke YouTube. Buat apa sih? Buat apa?
Lu pikir dah keluarga lu lagi ayan, lagi sakaratul maut, lu videoin buat apa? Ngapain gile? Parah banget sih Parah menurut gua kalau kayak banget. gitu. Ngotaknya di mana ya Iya. ampun. Nah guys, sebenarnya ya kita ya kadang orang berpikir berbeda kali ya. Dia apa namanya pamer dengan hal kayak gituan membuat diri dia bangga gitu kan. Oh gue bisa ngebacok si Anu nih sampai sekarat, gue bisa Sama begini. sekali nggak naikin pamor. Nah malah Mau sebenarnya sebandel-bandelnya lo, attitude yang dipentingin di setiap manapun. good attitude Manapun. guys, bener. Nah itu yang gue nggak suka juga. Karena kan orang bangga malah ibarat kata dia ngebacokin terus di upload gitu kan. Gue bisa ngebacokin ini. Menurut gue itu apa ya, kekonyolan, ya kan? Banget. Ya kan? Beda dengan zaman dulu zaman sekolah ya. Sebenarnya jarang ada yang video-videoin lebih kayak yang sekarang gitu ya, lebih kayak apa ya? Pamer lah, menurut gue lebih pamer sekarang gitu kan. Dibandingkan ibarat kata aksi di jalannya lah gitu kan. Tapi tetap guys, itu nggak boleh ditiru gitu kan. Nah itu salah pokoknya mah. Yang ibarat kata lu ngebacok orang sampai koma atau segala macam tetap itu salah. Lu Mau nggak tahu gimana men pun susahnya dibelain. orang tuanya nyari duitnya gimana. Sumpah. Gak ngerti lagi gue yang sampai ngebunuh orang. Nah, Barap, sekarang kata-kata motivasi nih buat anak-anak yang masih belajar atau yang masih sekolah gitu kan, agar menghindarilah yang namanya tawuran, agar menghindari lah yang namanya gangster-gangster ya. Yang gangsternya bukan yang gangster yang ibarat kata geng motor ya. Geng motor gue yakin positif jalurnya gitu kan. Gangster yang tadi gue bilang yang hobinya kriminal gitu kan. Kata-kata motivasi apa sih yang bisa ngedukung mereka ibarat kata gue juga pernah nakal dan gue sebenarnya capek dengan hal itu gitu, dan gue sampai saat ini gue pengen berubah Ya gitu satu kan. aja sih, perbaiki diri aja. Oke. Perbaikin diri, terus perbaikin diri Gokil. aja. Guys, ini dari narasumber yang pernah ngalamin yang namanya ribut, nongkrong, sampai bahkan percintaan. Nah, teman-teman yang ibarat kata saat ini bakal menjalani itu gitu kan, yang saat ini akan menjalani atau sedang menjalani itu, lebih baik lebih ke percintaan aja Pak. Jangan. Ke yang mana nih yang bagus? Jangan sampai hati lo kayak gue lo. Ih, makan cinta lo. Terus positifnya kemana nih kalau misalkan ke jauh Udah, fokus jalur? ke teman dulu aja, lu nikmatin masa muda lu, nongkrong, ngapain kek. Oke, nongkrongnya berkata Nongkrong nongkrong tuh nggak positif setiap lah. kali bahas cewek atau bahas bokep loh. Enggak, lu salah. Oke ya. Bisa tukeran kayak bahas usaha oke. atau usaha bareng mungkin Oke. positif lah. Iya benar-benar. Siapa tahu duit kolektifan yang harusnya Iya. tadinya buat ngebacok orang. Kolektifan dong. Iya. Yang tadinya biasanya dipakai buat ngebayar orang yang kena bacok, itu kolektifan itu digunain buat buka usaha, kan keren ya. Jadi suatu anak-anak SMA misalkan membuat kolektifan dan dia membuka usaha buat nanti kemudian hari dia setelah lulus gitu kan, bisa jadi kayak gitu kan. Kita nggak ada yang tahu guys. Makanya lebih baik ke jalur yang positif-positif Gue aja. lagi termotivasi sama Bagol Muhammad Iqbal, dia sahabat gue. Oke. Dia alumni mana? Bagol dulu bisa dibilang anarkis ya. Dia alumni mana? Alumni mana? Raskal. Oh, Raskal. Dia elektro. Nah, Bagol tuh sama kayak gue, hobinya nongkrong, hobinya ngayap. Dia orangnya bisa dibilang kayak gue, masa bodoh sama omongan orang. Tapi sekarang dia bisa buka usaha sendiri. Gue salut banget Gol sama lo, sumpah. Itu guys, patut diapresiasi Iya. orangnya. Dia nggak peduli sama orang lain ya kan, tapi dia fokus dengan tujuan dia dan akhirnya sekarang menghasilkan kan. Ya Dan emang kadang sakit hati sih ya sama omongan orang, cuman tuh orang juga nggak bakal tahu kedepannya kita gimana. Jadi ya udah, masa bodohin aja sih. betul guys. Nah, pelajaran yang didapat ketika gue ngobrol sama Mbak Arap ini adalah sedikit nih, gue sebenarnya nggak bisa bahasa Inggris, cuman gue pengen nyoba aja nih mah. Keep going and never quit. The champion is never quit. Jangan. That's right. Apa artinya? Ya. Keep going and never quit. The champion is never quit. Terus berjalan dan jangan pernah berhenti. Sang juara itu tak pernah berhenti. Dalam situ kita bisa bicara, ini fokus guys. Sampai lu sukses, lu terus aja jalanin hidup lu. Google Jangan ibarat kata, Translate-nya ya aktif oke. ya. Google Translate. Sebenarnya gue lagi kepoin Google Translate. Jadi tetap aja lu berjalan guys. Nggak peduli orang mau ngomong apa. Ketika lu sukses, mereka sendiri yang akan minder ya ngeliat Iya, lu. benar banget. Oke guys, gitu aja dari kita. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin soal percintaan? Gue soalnya, Iya. lu kayaknya Satu lagi. Oke. Pokoknya lu pada nggak boleh asal ngejudge orang. Lu nggak tahu lu kapan butuh tuh orang. Lu nggak tahu men. Buat yang dulu ngebully gue, tapi sekarang nge-DM-in gue minta promosi. Salega-lega.
Malu nggak? Malu. Gokil. Oke guys, ini kalau diterusin kamera gue takutnya pecah. Ini takutnya dibanting semua. Oke, pokoknya thank you banget Mbak Arap hari ini waktunya ya. Gue tahu pasti Mbak Arap ini sibuk banget. Jadi thank you banget atas waktunya. Gue juga makasih banget sama lu dari dulu buat selalu nemenin gue dari nol. Oke, thank you. Kita sama-sama saling support lah ya gitu kan. Nah, pesan-pesan terakhir. Pesan-pesan buat catatan akhir sekolah nih, channel catatan akhir sekolah. Buat kru-krunya. Nah, pokoknya semangat terus. Semoga channel ini bisa jadi motivasi. Amin. Dan gak ada yang mandang buruk. Pokoknya harus sukses terus buat catatan akhir sekolah. Gokil, thank you. Oke guys, narasumber kali ini gokil dan gokil pokoknya. Jadi terus pantengin catatan akhir sekolah karena gua yakin nih di catatan akhir sekolah bakalan nemuin narasumber yang gilanya lebih dari Mbak Arap ini. Sorry. Mungkin. Ini masih ada sih ya. Maaf. Udah guys, pokoknya gitu aja. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.